Halo penghuni Planet Cinta dimanapun kalian berada, selamat datang di channel yang bukan cuma ngebahas alur film, tapi juga membedah isi hati. Tempat dimana film bukan hanya tontonan, melainkan sebuah perasaan. Di video kali ini saya akan merangkum film romantis yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Film ini juga akan mengajarkan kita tentang makna hidup, perjuangan, dan juga cinta sejati. Di mana film ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang mengidap penyakit langka dan seorang wanita yang memilih untuk tetap setia mencintainya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jadi bagi yang tidak suka bisa langsung skip videonya. Namun bagi yang suka silahkan like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Pada tahun 1950 nampak seorang pebisnis teh bernama Robin Cavendish yang sedang menuju sebuah pertandingan kriket. Layaknya cinta pada pandangan pertama, di pertandingan itu pandangan Robin selalu tertuju pada sosok gadis cantik nan anggun bernama Diana. Colin yang merupakan sahabatnya sempat mengingatkan bahwa Diana berasal dari keluarga kaya dan mustahil untuk menggapainya. Namun Robin sama sekali tak peduli, sebab hatinya kini telah jatuh ke dalam cinta. Sorry. Dengan ketulusan dan daya pikat yang Robin miliki, dalam waktu singkat ia pun mampu meluluhkan hati Diana. Setelah beberapa bulan menjalani romansa cinta, Robin kemudian melamar Diana dan mengajarnya untuk pindah ke Kenya. Mengingat Kenya sangatlah jauh dan terpencil, David dan Blog yang merupakan kakak kandung Diana sempat menasihati sang adik untuk memikirkannya matang-matang. Namun bagi Diana, cinta itu tak pernah memilih di mana ia akan tumbuh. Melainkan, ia hanya tahu kepada siapa hatinya akan berlabuh. Robin dan Diana kemudian pindah ke Kenya dan menjalani kehidupan bahagianya di sana. Layaknya pasangan muda yang sedang dimabuk cinta, keduanya selalu menghabiskan detik-detik penuh bahagia dan melakukan berbagai hal indah bersama. Seperti berkemah di tengah hutan dan menikmati bentangan langit Kenya di bawah sinar sang rembulan. Hingga di suatu pagi, kebahagiaan keduanya terasa semakin lengkap saat Diana memberitahu tentang kondisinya yang sedang mengandung. Ketika diundang ke kedutaan besar Inggris yang ada di Kenya, Robin dan Colin pun meluangkan waktu untuk bermain tenis. Biasanya dalam setiap pertandingan, Colin lah yang selalu kalah. Namun kali ini, ada yang beda dengan Robin. Tubuhnya nampak begitu lelah hingga untuk pertama kali, Colin lah yang keluar sebagai pemenangnya. Di momen itu Diana seakan merasakan kegelisahan yang mulai berbisik di hatinya. Dengan lembut, Diana bertanya tentang kondisi Robin. Namun Robin menjawab bahwa kondisinya baik-baik saja. Tak ingin menambah kecemasan di hati Diana, Robin kemudian bermain hula hoop dipenuhi dengan canda dan tawa. Namun tiba-tiba, Robin pun terjatuh diikuti dengan dadanya yang mulai kesulitan bernafas. Malamnya kondisi tubuh Robin nampak semakin melemah. Tak ingin membuat Diana cemas, dengan langkah kakinya yang gontai, Robin meminta bantuan Colin untuk membawanya ke rumah sakit. Namun setiba di sana, Robin sudah tak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Ia juga sudah sangat kesulitan untuk bernapas. Sang dokter yang menyadari kondisi Robin semakin kritis, lantas bergegas melakukan operasi bedah dan memasangi ventilator di tenggorokannya. How is he? He's stable. Seperti musim yang silih berganti, begitu juga dengan siklus kehidupan yang tak selamanya abadi. Selama ini mungkin Robin selalu mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun pagi itu, Robin dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit kala dirinya tak mampu lagi memeluk Diana. Setelah dilakukan pemeriksaan, Robin didiagnosis mengidap poliomielitis.
sebuah penyakit yang melumpuhkan seluruh tubuhnya dari leher hingga ke kaki. Kini hidup Robin hanya tergantung pada bantuan ventilator. Hidupnya pun divonis hanya mampu bertahan selama beberapa bulan saja. The paralysis is irreversible. Meskipun fakta berkata demikian, namun bagi Diana selalu ada harapan dalam sebuah keyakinan. Mana mungkin Diana bisa merelakan lelaki yang sangat ia cintai. Lelaki yang nanti akan menjadi sosok ayah bagi bayi dalam kandungannya. Hingga beberapa bulan kemudian, Diana pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia namai Jonathan. Seiring dengan keyakinan yang kian tumbuh, Diana pun memutuskan untuk memindahkan Robin ke rumah sakit di kota London. Diana juga selalu menyelipkan sejuta harapan di hatinya, bahwa ketulusan cinta dan juga hadirnya Jonathan mampu membawa keajaiban di tengah tangisan dan kepedihan hatinya. Setibanya di rumah sakit, Robin pun langsung ditangani oleh dokter spesialis bernama Khan. Dengan tatapan penuh keprihatinan, Khan lalu menyampaikan hasil pemeriksaannya pada Diana. Khan juga bilang bahwa ini bukanlah waktu yang tepat bagi Diana untuk menjenguk Robin. Jadi ia menyarankan agar Diana kembali esok pagi, ya mungkin ketika keadaan Robin mulai sedikit membaik. Diana yang dibaluti rindu sempat memaksa agar bisa diizinkan melihat Robin walau hanya sekejap. Namun Khan bilang jika saat ini Robin sedang mengalami depresi dan tak ingin ditemui oleh siapapun. Saat David dan Block datang menjenguk, nampak Robin yang ingin menyampaikan sesuatu. Dengan hati-hati, mereka mencoba menerka makna di balik ucapannya itu. Setelah sejenak menelaah, mereka akhirnya memahami apa yang diucapkan Robin. Ucapan kepasrahan yang berbunyi, "Tolong biarkan aku mati." Let me die. What he said was, let me die. Bagi Robin, bertahan dalam derita tanpa harapan hanya akan menjadi beban bagi Diana. Apalah arti hidup jika hanya menjadi luka yang tak kunjung sembuh. David dan Block sempat menyampaikan pada Diana tentang apa yang diucapkan oleh Robin. Mereka juga meminta supaya Diana mau merelakan Robin dan fokus merawat Jonathan. Namun Diana bersikukuh untuk tak menyerah pada keadaan. Diana masih sangat membutuhkan Robin. Tak peduli sesulit apapun nanti, ia tetap yakin Robin pasti akan sembuh kembali. Setelah beberapa bulan menjalani perawatan, dokter memberitahu Diana jika Robin kini sudah bisa bicara. Namun sayang hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Tak ada satupun pengobatan yang mampu menyembuhkan penyakitnya Robin. Good morning to you, Patty. Meski Diana selalu setia menemani, namun tak pernah sekalipun Robin mau menoleh padanya. Kehadiran Diana dan Jonathan seakan menuntun Robin pada sebuah kebencian. Kebencian akan takdir yang telah merampas kebahagiaan. Kini Robin hanyalah tubuh yang bernafas tanpa jiwa. Seorang lelaki tak berguna yang menggantungkan harapan pada sebuah kemustahilan. Bahkan Tuhan pun kini menjadi sasaran luapan emosinya Robin. Once a very holy man. I'm sorry I didn't get that. Di suatu pagi, untuk pertama kalinya Robin pun mau mengungkapkan isi hatinya pada Diana. "Mengapa kau selalu datang menjengukku? Kini aku hanyalah lelaki yang tak berguna, jadi aku mohon tinggalkanlah aku dan jalani kehidupanmu yang baru." Namun Diana dengan tegas bilang bahwa hal itu tak akan mungkin terjadi. Diana masih sangat mencintai Robin. Selain itu, Diana juga ingin Jonathan tumbuh mengenal sosok ayahnya. "Jikalau Tuhan memang tak bisa menyembuhkan penyakitmu, maka izinkan aku untuk menjadi penguatmu hingga maut datang menjemputku." Melihat keteguhan hati Diana, seketika Robin pun tak kuasa menahan air matanya. Jika memang itu yang Diana inginkan, maka Robin meminta satu hal. "Bawalah aku keluar dan biarkan aku menjalani sisa hidupku bersamamu dan juga Jonathan." Everything's as bad as it could possibly be. Come on, there must be something I can do to make things more bearable. Get me out of here. Saat itu juga Diana menghadap kepala rumah sakit yang bernama Dr. Anne Whistle. Diana di situ memohon agar Anne Whistle mau mengizinkan Robin untuk menjalani rawat inap di rumah. Namun dengan tegas Anne Whistle pun langsung menolaknya.
Merawat pasien pengidap polio tak semudah seperti yang Diana bayangkan. Seharusnya Diana memperhitungkan berbagai risiko yang bisa saja terjadi, seperti jika suatu saat ventilatornya rusak, maka dalam 2 menit Robin dipastikan akan meninggal. Meski tak mendapat izin dari Entwistle, Diana tetap bersikuku untuk mengeluarkan Robin dari rumah sakit. Bahkan Diana telah membeli sebuah rumah yang nantinya akan ditempati bersama Jonathan dan Robin. Sebelum menjalankan rencana pemindahan Robin, Diana mulai mendekati salah satu perawat untuk mempelajari berbagai metode perawatan yang Robin butuhkan. Diana lantas bertanya pada Khan, apakah ventilator hanya bisa digunakan di rumah sakit? Khan pun menjawab bahwa alat itu hanya membutuhkan daya listrik, jadi bisa dipasang dimanapun selama tersedia aliran listrik. Mengetahui hal itu, Diana pun memberitahukan rencananya untuk merawat Robin di rumah. Pernyataan Diana tentu saja membuat Khan sangat kaget. Awalnya Khan melarang Diana untuk membawa Robin. Namun setelah mendengar pengakuan Robin yang sangat menyentuh, Khan pun akhirnya luluh. I'll be back for my file. I miss you, pal. Saat itu juga Diana yang dibantukan dan juga perawat diam-diam mulai membawa Robin keluar dari rumah sakit. Saat di luar, Entwistle sempat memergoki aksi mereka dan memerintahkan Khan untuk membawa Robin kembali ke dalam ruangannya. Namun Robin dengan tegas langsung menolak. Dan jika Entwistle tetap menahannya, maka Robin akan melaporkan Entwistle pada polisi dengan tuduhan pemaksaan. Jen, you're clear. We need to get from the bed over there. So you need to do what I'm doing. There we go. Change your shoes right now, darling. Ready? Got it. Oh, thank God. Dengan bantuan Colin, David, dan juga Blog, Robin pun berhasil dipindahkan ke rumah baru yang dibeli oleh Diana. Sebuah tempat sederhana namun dipenuhi cinta dan kehangatan. Senyum bahagia pun seketika terbingkai di wajah Robin. Senyum itu memang tak bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun setidaknya, kini Robin dikelilingi oleh orang-orang yang sangat ia cintai. Dan salah satunya adalah Jonathan. Hello, Jonathan. Esoknya terjadi sebuah insiden yang sangat-sangat menegangkan. Ketika Jonathan sedang asik bermain dengan anjing kesayangannya, anjing itu tanpa sengaja menarik colokan ventilator yang membuat Robin mulai kesulitan bernafas. Namun untung saja, Diana datang di waktu yang tepat. Go find Daddy. Where's Daddy? Robin. Please, Robin. Singkat waktu, Robin dan Diana mengadakan pesta ulang tahun bagi Jonathan. Selain dihadiri oleh keluarga, pesta itu juga dihadiri oleh teman-temannya Robin. Dan salah satunya adalah seorang profesor bernama Teddy. Tak ingin insiden sebelumnya terulang kembali, Diana lantas meminta bantuan Teddy guna menciptakan semacam alat pemanggil bagi Robin. Setelah menelaah kondisi Robin, Teddy pun akhirnya menemukan sebuah solusi, yaitu membuatkan sebuah lonceng khusus yang diletakkan di dekat kepalanya Robin. Oh, that's wonderful. Pada suatu pagi saat melihat Jonathan sedang mendorong kereta bayi, Robin tiba-tiba mendapatkan sebuah ide yang membuatnya seketika tersenyum. Robin lalu meminta Diana untuk memanggil Teddy. Yang nyatanya, Robin ingin meminta Teddy membuatkan sebuah kursi roda yang dilengkapi dengan ventilator portable. The Cavendish chair is amazing. Robin, how does it feel? Yeah. Teddy, the girl, you're not a doctor. Dengan kursi dan ventilator buatannya Teddy, untuk pertama kali Robin pun bisa menikmati indahnya dunia luar. Setelah itu Robin dan Diana menemui Dr. Khan di rumah sakit. Selain untuk menunjukkan kursi ciptaannya, Robin juga ingin memotivasi pasien polio lainnya, di mana mereka tak hanya bisa berbaring sambil menunggu ajal, tetapi mereka juga bisa menikmati kebebasan meski dalam keterbatasan. Berbanding terbalik dengan Khan yang memuji kursi buatannya Robin, Entwistle ini malah menganggap jika kursi itu sangatlah beresiko.
Lagi pula penyakit polio adalah penyakit langka yang butuh penanganan intens. Jadi sampai kapanpun, Entwistle tak akan pernah mengizinkan pasiennya untuk menggunakan kursi buatannya Robin. Hinaan Entwistle itu justru semakin memotivasi Robin untuk bisa membantu para pengidap polio merasakan kebebasan yang sama sepertinya. Tak terasa 10 tahun pun berlalu. Namun Diana tetap setia merawat dan menyayangi Robin dengan segala keterbatasan yang ada. Tak sekalipun keluhan terucap di bibir Diana. Sebab cinta Diana bukan sekedar sebuah perasaan, tapi juga sebuah pengabdian tanpa adanya batasan. Di tengah hangatnya canda dan tawa, Jonathan tiba-tiba datang sambil membawa album foto lamanya Robin. Di dalam album itu terdapat berbagai kenangan kebersamaan Robin dan Diana sewaktu di Kenya. Melihat indahnya bentangan hutan dan berbagai jenis satwa memicu keinginan Jonathan untuk bisa pergi ke sana. Dengan polos, Jonathan lalu memohon pada Robin untuk bisa membawanya ke sana. Hal itu sontak membuat Robin dibaluti kesedihan. Ingin sekali Robin memenuhi keinginan Jonathan, namun apa daya tubuhnya tak bisa berbuat apa-apa. Hingga Robin pun hanya bisa meluapkan kekecewaannya dalam balutan tangisan. Rather long way to push, Jay. Demi memenuhi keinginan Jonathan, Robin pun mendesain mobil van miliknya guna bisa ia tempati. Mereka kemudian menghabiskan waktu bahagia bersama dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Meski Robin tak bisa membawa Jonathan ke Kenya, namun setidaknya ia mampu membahagiakan Jonathan dengan menyusuri pedesaan. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1975, Robin merancang sebuah perjalanan istimewa menjelajahi tanah Spanyol. Sebuah rencana yang terkesan mustahil, namun tidak bagi Robin. Kesehatannya memanglah rapuh, namun tekad dan semangatnya tak akan pernah layu. Apalah arti hidup jika tak dapat dinikmati bersama orang yang kita cintai? Itulah tekad yang ditanamkan di hatinya Robin. Setiap detik bersama Diana dan Jonathan adalah sebuah kebahagiaan. Dan apapun yang terjadi kelak, Robin telah siap menanggung segalanya. Sebab itu adalah harga sebuah cinta dan juga ketulusan. Robin sekeluarga pun berpetualang menjelajahi bukit dan pegunungan di Spanyol. Awalnya perjalanan itu nampak baik-baik saja. Hingga tiba-tiba mesin ventilator milik Robin pun meledak. Sambil menunggu bantuan, Diana, David, dan Jonathan silih berganti memompa udara untuk Robin. Di situ Robin sama sekali tak merasa panik seakan ia menikmati momen tersebut. Karena hanya Teddy lah yang bisa memperbaikinya, mereka pun harus mencari cara untuk bisa menelepon Teddy. Di tengah kebingungan, tiba-tiba sebuah mobil hitam menghampiri Robin sekeluarga. Mobil itu dikemudikan oleh penduduk lokal bernama Johnny. Setelah memberitahukan kondisi Robin, Diana meminta bantuan Johnny untuk mengantar David ke tempat telepon terdekat. Sedangkan ia dan Jonathan akan standby menjaga Robin. And a bottle of red wine. Sekembalinya ke lokasi, David memberitahukan bahwa kemungkinan Teddy akan tiba esok siang. Meski begitu, mereka nampak santai menikmati bentangan alam pegunungan yang sangat memanjakan mata. Tak disangka kisah dan keberadaan Robin mengundang banyak penduduk lokal untuk datang ke tempat itu. Bahkan, malamnya mereka mendirikan kemah dan mengadakan pesta sederhana. Hingga keesokan pagi, Teddy pun akhirnya datang dan berhasil memperbaiki mesin pernafasannya Robin. Is that chair breathing? Insiden di Spanyol semakin melecut Robin untuk mengupgrade kursi roda miliknya. Bahkan, Robin secara khusus mengundang ketua yayasan disabilitas guna meninjau kursi rodanya itu. Dan ia bernama Clement. Melihat kondisi mental Robin yang sangat stabil, Clement pun takjub dan meminta Teddy untuk mulai memproduksi kursi itu secara massal. Clement juga yakin bahwa kursi buatan Teddy bisa meningkatkan harapan hidup bagi para pasien polio.
Dikarenakan membutuhkan banyak biaya, Robin dan Diana pun mulai mencari investor yang mau mendanai proyek tersebut. Meski proposalnya sempat ditolak oleh beberapa pihak rumah sakit, namun Robin dan Diana tak pernah putus asa. Mereka kemudian mendatangi ibu wali kota guna mengajukan proposalnya itu. Dan dengan senang hati sang wali kota pun langsung setuju. I suppose I shall have to pay up. You're safe. You're bloody terrible. Kursi buatan Robin akhirnya diproduksi dan mulai digunakan oleh para pasien polio di wilayahnya. Berita bahagia itu pun mendadak viral dan mengundang banyak media massa. Melihat tawa bahagia yang terpancar di wajah setiap pasien, Robin pun semakin terpacu untuk mengenalkan kursi rodanya pada dunia. Tujuan Robin bukan untuk mencari ketenaran, melainkan ia hanya ingin menjadi seseorang yang berguna di tengah keterbatasan yang ada. Demi memenuhi tekad dan ambisinya, Robin yang ditemani Clement, Diana, dan sahabatnya terbang menuju Jerman guna menghadiri konferensi yang membahas tentang penyandang disabilitas. Sebelum itu mereka menyempatkan waktu untuk mengunjungi sebuah fasilitas kesehatan canggih, di mana fasilitas itu dihususkan untuk pasien pengidap polio. Dr. Alex selaku kepala di fasilitas itu dengan penuh keyakinan memperlihatkan sebuah ruangan steril, tempat di mana para pasien polio dirawat dengan bantuan mesin pernapasan canggih. Sorot mata Alex memancarkan rasa bangga akan fasilitas kesehatannya. Namun kebanggaan itu seketika memudar kala Alex melihat kemunculan Robin. Sesungguhnya Alex sangat takjub melihat kursi inovatifnya Robin, sebuah simbol harapan dan kebebasan yang lahir dari keterbatasan. Namun sebagai pemimpin fasilitas yang berada di bawah pengawasan pemerintah, Alex sadar akan batas kewenangannya. Dengan berat hati, Alex juga memohon agar Clement dan yang lainnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di konferensi, Dr. Clement mulai menyampaikan pidatonya yang menentang metode perawatan bagi para pasien polio. Seharusnya pasien polio memiliki hak yang sama untuk bisa hidup bahagia, seperti jalan-jalan dan menikmati berbagai hal lainnya. Pidato itu pun langsung mendapat cemoohan. Hingga kemudian, Clement pun memanggil Robin guna menceritakan pengalaman hidupnya. Di hadapan semua dokter dan dewan pemerintah, Robin dengan lantang menyampaikan ketidaksetujuannya dengan metode perawatan bagi para pasien polio. Seharusnya pasien polio tetap bisa berada di sekeliling orang yang dicintai, ketimbang terbaring di rumah sakit dalam keterasingan. Sontak hal itu pun mendapat pertentangan dari salah satu dokter. Namun Robin bilang, mudah bagi kalian untuk menentukan apapun, sebab kalian tak merasakan apa yang aku rasakan. Tak peduli seberapa canggih alat yang kalian miliki, tetap saja takkan mampu menyembuhkan penyakitku ini. Untuk itu, izinkan aku mewakili isi hati dari para pasien lainnya tentang betapa kami ingin menjalani sisa hidup bersama orang yang kami cintai. Now, I have a machine. I also have a remarkable group of friends. Now, when I first became paralyzed, I wanted to die. But my wife wouldn't let me. Go back to your hospitals. And you tell your disabled patients that they too can truly live. And set them free. Pidato Robin pun seketika menyentuh dan mengubah pandangan para dokter terhadap penanganan pasien polio. Singkat waktu, tepatnya di tahun 1981, nampak kondisi kesehatan Robin yang semakin mengkhawatirkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Clement menyimpulkan bahwa pendarahan yang Robin alami adalah efek dari bertahun-tahun menggunakan ventilator yang mengikis lapisan paru-parunya Robin. Clement juga bilang kondisi Robin akan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Lelah dengan kenyataan yang kian menyiksa, Robin memohon pada Diana dan Jonathan untuk mau mengikhlaskannya, sebab tubuhnya kini telah lelah menanggung rasa sakit yang ada. Awalnya permintaan itu langsung ditentang oleh Diana. Setelah segala pengorbanan yang kulakukan, mengapa kau memilih untuk pergi di saat aku masih ingin kau tetap di sini? Namun mengingat penderitaan dan rasa sakit yang Robin alami,
Diana pun akhirnya menyadari keegoisannya selama ini. Dengan linangan air mata, Diana pun menyetujui permintaan Robin. Bukan karena Diana lelah, melainkan karena cintanya yang begitu dalam. Cinta yang kan selamanya ada, meski bahagia tak lagi menyapa. I'm sorry, Jonathan. Jonathan. Robin lantas meminta bantuan dokter Clement untuk mengakhiri hidupnya. Awalnya Clement menolak. Namun setelah melihat penderitaan yang Robin alami, Clement pun akhirnya setuju. Esoknya Robin mengadakan pesta perpisahan bersama keluarga dan semua sahabatnya. Di momen itu Robin nampak begitu ceria, seolah tak ada sedikit pun kegelisahan yang menyelimuti hatinya. Itulah Robin, sosok tangguh dan ambisius yang sangat menginspirasi. Satu persatu keluarga dan sahabat mulai menyampaikan salam perpisahannya pada Robin. Meski canda dan tawa terukir di pesta itu, namun jauh dalam lubuk hati mereka terselip sebuah luka yang tak bisa diungkapkan. Di satu sisi mereka ingin sekali Robin mau tetap berjuang, namun di sisi lainnya mereka juga tak tega melihat penderitaan Robin. Malamnya Robin kembali mengalami pendarahan yang begitu hebat. Diana di situ semakin menyadari bahwa ia harus segera melepas Robin. Hatinya sudah tak kuat melihat penderitaan yang Robin alami. Begitu juga Robin yang tak ingin lagi membebani wanita yang paling ia cintai. Dengan tatapan lembut dan juga linangan air mata, Robin lantas mengungkapkan isi hatinya pada Diana. Terima kasih atas segala cinta yang tak pernah menuntut dan juga pengorbanan yang tak pernah kau perhitungkan. Kau selalu menjadi cahaya saat aku tenggelam dalam gelap, menjadi nafas saat dunia mulai terasa sesak. Bersamamu, segala kehilangan menjadi bermakna dan keheningan menjadi tempat di mana cinta selalu menggema. Maaf jika aku belum mampu membalas pengorbananmu. Namun percayalah, jiwaku akan selalu abadi mencintaimu. Tibalah waktu di mana Robin akan mengakhiri perjalanan hidupnya. Sambil menunggu kedatangan Clement, Robin meminta Diana dan Jonathan untuk pergi ke sebuah kafe. Dan setelah waktu menunjukkan pukul 12, barulah mereka bisa kembali menemui Robin. Setelah kepergian Clement, Diana dan Jonathan bergegas kembali menemui Robin. Keduanya kemudian mengucapkan salam perpisahannya pada Robin. Di momen itu, kilas balik masa lalu pun kembali mendatangi Diana, membawanya pada sebuah momen bahagia yang tak mungkin dia lupa. Momen di mana cinta dan luka menyatu dalam sebuah kisah penuh makna. Hingga tak lama kemudian, Robin pun meninggal. Ya, film pun ditutup dengan sad ending yang begitu menyentuh. Robin kini memang telah tiada, namun warisannya tetap hidup dalam bentuk cinta, inovasi, dan juga harapan yang abadi. Film ini juga mengajarkan kita bahwa cinta, keyakinan, dan kesetiaan mampu mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan dan keterbatasan menjadi sebuah kekuatan. Terima kasih buat kalian semua para penghuni planet cinta yang sangat-sangat saya cintai, karena tanpa adanya kalian saya tidak mungkin bisa gajian. Ya, saya Joni pamit pulang, wassalam, dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Assalamualaikum.